Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pacar baru Kalina Oktarani tantang duel tinju. Pasca bercerai dan sudah punya pacar baru, Kalina Oktarani mengaku hubungannya dengan mantan suaminya yakni Vicky Prasetyo masih menyisakan masalah. Bahkan Ricky Miraza, kekasih baru Kalina Oktarani, ikutan masuk dalam pusaran permasalahan kedua mantan suami istri itu. Sebagai langkah pembelaan pada sang pacar, Ricky Miraza menantang duel di atas ring tinju. Tantangan Ricky Miraza tersebut dikarenakan Vicky Prasetyo terus-menerus mengusik bahkan sampai melecehkan Kalina. Ricky mengatakan ia menyayangkan perilaku Vicky Prasetyo yang sering kali mencari perhatian karena muncul dengan orang terdekat Kalina. Ia pun akhirnya mempertanyakan di mana hati nurani dari Vicky Prasetyo sampai akhirnya bersikap seperti itu kepada mantan istrinya sendiri. Menurutnya, Vicky tak perlu menyenggol orang terdekat sang mantan istri jika memang ingin tutup buku. Karena tak terima jika kekasihnya itu dilecehkan oleh lelaki yang menyebut dirinya gladiator itu, Ricky menantang Vicky Prasetyo di atas ring untuk beradu tinju. Berikut wawancara dengan Ricky Miraza. Sayangkan di mana hati nurani dia, dan kalau misalkan dia benar-benar mau menutup buku, ya udah tutup buku, gak usah mendekati semua orang-orang sekitar Kalina. Kan kelihatan di sini jarak panggung siapa, atau mungkin program dia cuma satu atau gimana, saya nggak tahu ya. Nah, mungkin kalau dia laki-laki, gak usahlah ke perempuan, langsung aja berhadapan sama saya. Kita nanti habis lebaran mungkin kita bisa atur waktu, kita ketemu di ring nanti. Saya sudah cukup sabar dengan perlakuan pengecutnya Vicky Prasetyo di sini. Jauh makin lama dia mendekati kerabat Kalina, sekarang ke mantan-mantannya. Maksudnya apa coba? Sekali lagi saya tekankan di sini ya, saya Ricky Miraza menantang keras Vicky Prasetyo untuk di atas ring nanti sehabis lebaran. Dan untuk Vicky Prasetyo, jangan jadi seorang pengecut. Jadi seorang laki-laki, jangan pengecut. Begitu ya. Oke. Dan untuk saya tekankan lagi di sini, setelah ini, maaf kalau misalkan ada warganet, netizen atau semua yang bilang kalau saya ini panjat sosial atau pansus atau segala macam, itu semua nggak benar. Andai kata Vicky Prasetyo ini bukan seorang public figure, saya juga pasti akan kejar dia karena perlakuan pengecutnya dia sebagai laki-laki. Oke, makasih semua. Bang, kata-kata apa sih bang jadi pencetus bang? Apa? Kenapa diri bang? Iya dong, kita harus sportivitas, legal lah. Emang ngomong apa sih? Kata-kata apa bang yang jadi pencetus bang? Berita selanjutnya datang dari Wulan Guritno, kurangi sikap protektifnya pada putrinya. Bintang film Wulan Guritno menyadari putrinya yakni Shalom Razadesha yang sudah beranjak dewasa. Naluri keibuan Wulan Guritno seakan tak bisa menolak pertumbuhan Shalom Razade yang semakin dewasa dan sudah bisa menentukan hidupnya sendiri. Lantas seperti apa pola didik dan perhatian Wulan Guritno kepada Shalom Razadesha selama ini? Karena Shalom sudah mau berusia 23 tahun, Wulan menegaskan harus bisa mengendurkan proteksinya kepada sang anak. Alasan wanita berusia 41 tahun itu mengendurkan proteksinya karena ia ingin Shalom bisa merasakan pahit dan manisnya kehidupan yang dijalaninya selama ini. Kedepan, Wulan Guritno akan menahan diri dan tidak menjadi ibu yang protektif kepada Shalom Razade yang semakin dewasa. Berikut wawancara dengan Wulan Guritno. Berita selanjutnya datang dari Kalina Oktarani serius jalin hubungan dengan Ricky Miraza.
Kalina Oktarani punya gandengan baru setelah pernikahan sirinya dengan Vicky Prasetyo berakhir dengan perceraian. Kalina Oktarani tidak perlu waktu lama untuk kembali memiliki kekasih. Mantan istri Deddy Corbuzier tersebut kini mengumumkan telah memiliki pasangan baru setelah bercerai dari Vicky Prasetyo. Tak tanggung-tanggung, Kalina Oktarani yang sudah move on selepas pernikahan sirinya itu berakhir kini punya gandengan baru. Setelah kembali bercerai, Kalina Oktarani menggandeng Ricky Miraza sebagai kekasihnya. Perbedaan usia yang sampai 14 tahun bukan penghalang Kalina Oktarani untuk menyayangi Ricky Miraza. Usia Kalina Oktarani lebih tua 14 tahun dibandingkan kekasih barunya itu. Tak hanya perbedaan usia yang terpaut jauh, Kalina Oktarani bahkan siap menikah lagi dan melepas status jandanya bersama Ricky Miraza. Meski belum lama terjalin, Kalina Oktarani mengaku serius menjalani hubungan asmara bersama Ricky Miraza. Walau serius menikah, Kalina Oktarani yang kini berusia genap 41 tahun itu belum ada rencana akan kembali naik ke pelaminan. 4 kali kegagalan mempertahankan biduk pernikahannya membuat Kalina Oktarani berhati-hati untuk memutuskan masa depan hidupnya. Berikut wawancara dengan Kalina Oktarani. Orang sudah tahu nanti ada wasit, nanti banyak wasit profesional dan juga. Tapi dinilai pansus si Ricky oleh urusan. Pansosnya di mana? Maksud saya pansosnya sekarang kalau misalkan dari sana bilang mengatakan bahwa udah selesai. Yang mulai kan dia, gitu loh. Yang dirugikan saya dikatain orang, saya yang dihina orang, saya yang dijelek-jelekin sama orang. Pada saya sebenarnya sama Ricky juga diam aja, kita yang nggak pernah membongkar hubungan kita ke publis gitu loh. Kita dekat juga setelah saya bercerai, terus tiba-tiba muka kita berdua dipajang gitu. Jadi kalau dibilang pansos, yang pansos siapa kan dengan mengambil keuntungan seperti dengan keadaan yang ada. Dan juga kan beliau juga mendekati almarhum ibu saya dengan kondisi ibu saya di makin menurun, saya mendekati bapak anak saya dengan anak saya, dan juga sekarang juga deketin juga salah satu juga ada lagi orang yang beliau deketin, terus mau siapa lagi nanti ke depannya gitu. Jadi kalau mau udah ya udah selesai. Kalau saya ngomong di media dibilang pansos, saya ngomong di media dibilang saya nggak punya program apa segala macam. Ya udahlah, kita sekarang benar-benar sama-sama gitu, udah selesai, nggak usah ada yang mengungkit saya dan juga nggak usah saling melaporkan, dan dari pihak mereka juga ada yang melaporkan dan segala macam. Saya juga bahkan saya sebenarnya nggak peduli, dunia saya juga kok, nggak pernah yang namanya saya musik mereka, musik dia gitu khususnya. Terus kalau misalkan memang ya sekarang gini deh, udah jadi rahasia umum juga, publik juga bisa menilaikan istilahnya jejak kita juga kan nggak perlu ngomongin juga track recordnya seperti apa. Saya sama mantan suami saya sebetulnya juga nggak pernah ada masalah. Kenapa di bagian ini saya bermasalah? Dan juga kan beliau bukan masalah saya aja, banyak juga masalah yang lain. Jadi kalau misalkan mau dibilang selesai. Nah sekarang sebelum selesai ini kan Ricky juga minta dia untuk ketemu di atas ring. Ya udah, kalau misalkan memang tidak ada masalah, ketemu aja. Kalau misalkan menolak berarti kan ada apa-apa gitu loh. Jangan kalau misalkan memang dia seperti yang dibilang katanya mengembar-gemborkan dengan dia ke siapa, dengan kekuatan apa segala macam kayak gitu-gitu, ya berani dong harusnya ngakuin, atau paling nggak ngomong dengan bijak bahwa jangan sampai menggunakan kata-kata agama ya. Jadi ya memang sebagai laki-laki men dia udah berhadapan, jangan cuma ngomong di belakang off-cam lagi saya segala macam gitu. Dan juga bilang segala macam ini juga nggak, saya juga dengar kok untuk yang dari saya nggak tahu, tapi itu namanya saya diamnya, tapi bukan berarti saya juga punya perasaan, saya juga juga ada juga hubungan ya saudara. Berita selanjutnya datang dari Yuki Kato beberkan perannya dalam film terbaru. Yuki Kato memerankan karakter Alisa di series Pretty Little Liars Season 2. Cerita Pretty Little Liars memotret kisah perundungan atau bullying yang berdampak pada para korban. Meski memerankan orang yang melakukan perundungan atau bullying, Yuki menegaskan perannya itu sangatlah tidak benar dan akan berdampak buruk pada korbannya.
Diakui Yuki lewat Pretty Little Liars Season 2, ia ingin memberikan pesan bahwa bully bisa digunakan untuk menyadarkan teman-temannya yang selama ini dipahami itu salah. Yuki Kato merasa lewat Alyssa ia ingin mengangkat sisi kekuatan teman-temannya, yakni Cindy Huang, Anya Geraldine, Valerie Thomas, dan Caitlin Halderman untuk bisa menguak soal perundungan ini. Series original View Pretty Little Liars Season 2 akan tayang pada 14 April 2022 mendatang yang mengangkat cerita masih adanya teror dari sosok A yang menghantui Anya Geraldine, Cindy Huang, Valerie Thomas, dan Caitlin Halderman usai Yuki Kato meninggal dunia. Berikut konferensi pers film yang diperankan Yuki Kato. Terus berkorban gitu, alhamdulillah lo nggak mati bro. Kalau enggak season 2 kita selesai sih. Ya nggak lanjut saya. Nah terus, thank you ya Hana masih hidup. Terus lanjut ya. Terus abis itu kaitannya sama Alyssa kita bisa belajar banyak sih bahwa sebenarnya Alyssa sebagai pembuli di mana kata-kata kerennya adalah alpha female ini, dia memberikan contoh yang nggak benar sebenarnya sebagai alpha female. Oke, dia baik karena dia pingin seperti di season 1 kalau nggak salah ya. Di season 1 itu ada dialog Alyssa di mana kayak dia marah sama Hana, terus dia bilang kayak kalau misalnya lo nggak nurut sama gue, lo juga nggak mungkin ada di grup ini. Itu kan artinya Alyssa sebetulnya dengan cara yang salah memberikan efek ke Hana untuk dia menjadi pede sama dirinya sendiri gitu loh. Terus mungkin dia juga memberikan impact yang lain ke Arya di mana dia harus jujur karena waktu season 1 dia melihat rahasia tentang orang tuanya. Terus ke Valerie itu udah capek ya? Sabrina itu dia, Masya Allah, lupa. Sabrina sama ke Emma juga gitu. Jadi mungkin caranya Alyssa salah, tapi sebetulnya di balik itu semua Alyssa tuh pingin banget bahwa teman-teman ceweknya ini tuh mempunyai kekuatan door of power itu. Iya, gitu. Cuma caranya aja yang Cara Alyssa aja yang salah dan dia mungkin nggak tahu itu. Jadi harus ada yang negur Alyssa, yang negur nggak tahu siapa. Tapi kadang-kadang gitu ya, kita kalau berteman sama orang kan apa yang kita anggap bercanda, kita anggapnya biasa, tapi belum tentu orang lain lihatnya, lo nggak boleh begitu sebenarnya. Itu mungkin yang dilakukan sama Alyssa, berarti maksudnya menurut dia mungkin nggak apa-apa, tapi ternyata kalau ditelaah lagi. Ya. Berita selanjutnya, Marcel Widianto minta maaf atas kasus yang dialaminya. Komedian Marcel Widianto ramai diperbincangkan di media sosial. Pria kelahiran Mei 1996 itu dikabarkan telah memborong konten asusila Dea OnlyFans yang berisi 76 video dan foto tanpa busana. Selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis 7 April 2022 lalu, Marcel Widianto menyampaikan permintaan maafnya atas kegaduhan yang dibuatnya. Ia juga mengakui tindakan yang dilakukannya ini tidak untuk dibenarkan dan salah. Pria berusia 25 tahun itu mengaku mengenal Dea OnlyFans setelah selesai podcast. Berikut wawancara dengan Marcel Widianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, udah. Aman? Pertanyaan banyak banget bang tadi bang. Pertanyaan banyak banget. Ya sejujurnya saya minta maaf dulu atas kegaduhan ini teman-teman. Iya. Tentu saya juga kaget sebenarnya. Kenapa akhirnya ya sebenarnya ini perbuatan yang memang tidak bisa dibilang benar juga. Dia juga ngakuin salah. Tapi buat kronologinya ini mau ada yang nanya dulu atau gimana nih? Jelasin dulu saya jelasin dulu. Sebenarnya teman-teman, karena gue pengen membantu, akhirnya gue memberikan uang langsung kepada dia. Kenapa tidak melalui OnlyFans? Karena mungkin pemikiran gue adalah ketika gue ngasih ke OnlyFans, nanti antar ada yang namanya potongan harga, potongan uang, mungkin ada fee dari OnlyFans-nya. Jadi akhirnya gue kasih dia langsung untuk membantu, karena memang sejujurnya gue adalah berasal dari orang yang susah gitu. Gue tahu banget ketika ada wanita yang akhirnya menjalankan hal seperti itu, otomatis pasti ekonomi masalahnya. Jadi apa yang bisa gue bantu ya udah ekonomi. Dan kalau misalkan lu tanya kenapa akhirnya lu beli, ya udah ya karena memang kan gue penasaran juga. Akhirnya gue tukar konten, kalau gue ngasih uang doang takutnya ntar dia tersinggung, akhirnya ya udah tukar konten. Dia kasih gue konten, gue kasih dia uang.
Itu intinya. Kalau misalkan ada yang banyak, kenapa nggak nyari link gratis? Ya sebenarnya bisa aja nyari link gratis gitu kan. Kenapa gue pakai nomor gue sendiri? Kenapa gue nggak pakai nomor orang lain? Karena memang gue niat gue membantu. Kenapa gue pakai nomor gue sendiri? Kenapa tidak pakai nomor orang lain? Padahal bisa aja, karena memang niat gue membantu. Karena gue iba sama dia. Karena gue merasakan apa yang dirasakan sama dia ketika ekonomi sudah tidak ada dan semuanya bisa dibilang tidak mendukung. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.